Ini agar secepatnya bisa menyelesaikan permasalahan ini, supaya suami kami bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Upah dipotong, karyawan PT Navasindo di Aceh Singkil mogok kerja tuntut direktur perusahaan dicopot. Oleh Zulkarnain Singkil, AcehPortal.com, karyawan perusahaan PT Navasindo di Aceh Singkil mogok kerja mulai Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022, setelah melayangkan surat pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil serta pimpinan PT Navasindo. Surat itu dilayangkan oleh pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT Navasindo serta pengurus unit kerja, Serikat Pekerja Aneka Industri, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Navasindo. Apa informasi yang kita dapat bahwasanya karyawan PT Navasindo lagi mogok kerja, Pak? Ada apa, Pak? Betul sekali. Kebetulan mulai tanggal 17 kita mengeluarkan surat di bulan Maret ini, dan hari H-nya sampai kepada pertanggal 28 kebetulan hari ini hari Senin kita melakukan mogok kerja. Jadi tenggang waktu 7 hari itu sudah kita lakukan sesuai dengan aturan dan undang-undang agar pihak perusahaan bisa melakukan pertemuan dengan kita dari serikat pekerja selaku perwakilan karyawan atau buruh. Namun seiring berjalannya waktu sampai pada hari ini pihak perusahaan satu orang pun tidak pernah menghubungi kita, tidak pernah menginformasikan kita. Maka kami dari serikat pekerja khususnya FSPMI dengan serikat pekerja KSBSI melakukan mogok kerja 3 hari ke depan sampai kepada tanggal 30 Maret. Jadi kalaupun nanti ke depan tidak juga ada tanggapan dari pihak perusahaan, maka kami dari serikat pekerja mengeluarkan surat kembali. Mengeluarkan surat dalam artian menambah waktu mogok kerja itu sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatunya kami sudah lakukan. Kami surati pihak perusahaan supaya bagaimana permasalahan yang ada di perusahaan PT Navasindo ini terselesaikan dengan baik. Tapi hasilnya sampai pada saat ini karyawan kami, karyawan kita, pekerja kami selalu dijalimi, selalu dirugikan, dipotong upah. Jadi sesuai dengan di PKB kami yang kami rumus jauh sebelumnya, itu tidak ada pemotongan upah, terkecuali sanksi yang diberikan adalah berbentuk administrasi. Tapi pada hari ini yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap pekerja itu sendiri, pemotongan upah kepada pekerja-pekerja. Jadi dasar itulah serikat pekerja menyampaikan kepada pekerja bahwasanya kita melakukan mogok kerja. Karena ini jurus terakhir bagi kami serikat pekerja. Bagi kami khususnya pekerja. Ini jurus terakhir yang harus kami lakukan. Karena apa? Kami anggap yang kami jalani ini adalah sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dibuka undang-undang di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di pasal 137 sampai kepada pasal 145. Di situ ada undang-undang hal mogok kerja. Kami sudah jalani semua. Jadi kalaupun nanti sanksi ada diberikan pihak perusahaan, ya mungkin itu lain ranahnya. Kami akan tetap follow up selaku serikat pekerja, perwakilan pekerja harus memfollow up, harus membela pekerja-pekerja itu sendiri. Karena itu di dalam Undang-Undang nomor 21, tugas kami selaku serikat pekerja membela hak-hak pekerja, mensejahterakan pekerja, juga anak dan istrinya. Tapi itu belum bisa kami lakukan sampai pada saat sekarang. Contoh, kalau kita lihat di permasalahan di PT Navasindo ini perumahan ini satu pun tak layak nih ditempati. Jangan kami tanya langsung karyawan ini. Nggak ada yang layak ditempati. Cuman masih kita maklumi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah upah pekerja yang dikurangi, maka inilah dasar kami melakukan aksi mogok kerja. Kami tetap masuk ke perusahaan ini, kami tetap masuk setiap hari, tetapi tidak melaksanakan aktivitas. Nah, jadi soal pemotongan upah tadi, Pak, apakah itu sudah ada di peraturan di perusahaan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. PKB kita di 2019
sampai kepada 2021 itu tidak ada bahasa di situ pemotongan upah apabila tidak tercapai output yang ditentukan. Karena output di situ tidak ada. Yang ada sanksi administratif, sanksi administrasi yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun sekarang yang mereka lakukan adalah pengurangan pemotongan upah pekerja. Kami sangat prihatin selaku serikat pekerja, selaku pengurus. Apabila kami berdiam diri, berarti kami tidak menjalankan tugas selaku pengurus serikat pekerja. Dasar inilah kami lakukan. Jadi apa harapannya Pak untuk ke perusahaan Pak? Jadi kalau harapan kami sebenarnya, kami minta kepada Presiden Komisaris Napas di Malaysia, Kuala Lumpur, bahwasanya untuk segera memberhentikan Direktur PT Napasindo atas nama Samsul Kamal. Itu harapan kami. Agar komisaris di Napas sana paham dengan kondisi di sini. Itu yang kami minta sebenarnya. Supaya manajemen PT Napasindo ini tertata rapi kembali. Tidak seperti ini Sambaraut. Sekarang sudah banyak merugikan kaum pekerja. Jadi kami anggap dia sudah menjalimi kaum-kaum pekerja di PT Napasindo ini. Jadi Pak, kalau harapannya nanti nggak terkabulkan, apa yang dilakukan oleh karyawan Pak? Kami tetap melakukan ini. Kami tetap melakukan mogok kerja Pak? Iya, tetap kami lakukan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Oke Pak. Selagi kami anggap itu benar, kami tetap jalankan. Terpisah, istri dari salah satu karyawan PT Navasindo atas persoalan tersebut yakni Nur Aliyah dikonfirmasi mengatakan harapannya kepada pemimpin perusahaan agar secepatnya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saat ini kan kita ketahui informasi bahwasanya karyawan ini melakukan mogok kerja, Bu. Jadi harapannya, Bu, terkait persoalan ini, Bu. Harapan kami kepada pemimpin perusahaan ini agar secepatnya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Supaya suami kami bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Jadi Bu, kita dengar informasi ada kekeluhan ibu-ibu ini. Apa kira-kira kekeluhannya, Bu? Kekeluhannya tentang perumahan. Rumahnya kurang layak lah dibilang. Kurang layak, Bu. Kurang layak. Di antaranya yang tidak layak itu apa, Bu? Apakah lantai, apakah dinding, apakah atap? Keseluruhan. Dari mulai lantai sampai dinding sampai ke kamar mandi semuanya. Ya, Bapak tengoklah keadaan rumah kami, semuanya udah kayak sampah, udah kayak perahu. Oke, Bu, makasih, Bu. Demikian disampaikan. Untuk membaca beritanya bisa dibaca di deskripsi video ini. Terima kasih.